Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire to set the night light. Kok malah nyanyi sih? Ini kan 1% podcast. Hehe. Halo perseners. Balik lagi di 1% podcast bareng gue Farah. By the way perseners, tadi ada yang ikutan nyanyi bareng gue nggak? Atau ada yang belum tahu tadi gue nyanyi lagu siapa? Oke deh, buat yang belum tahu, tadi gue nyanyi lagu BTS. Dan denger gak perseners? Di salah satu lagu yang tadi gue nyanyiin, itu ada liriknya yang kayak gini. I should love myself. Tuh, love myself. Jadi perseners, kali ini kita bakal bahas soal BTS dan makna lagunya untuk kita biar bisa love ourselves. Hari ini gue nggak sendirian, tapi gue juga ditemenin nih sama Deva dan sama Nita yang sama-sama K-popers juga. Dan tentunya aware sama yang namanya self-love. Halo Deva, halo Nita. Hai Farah. Emang ya kalau udah ngomongin BTS, ngomongin self-love itu udah menarik banget ya. Dan karena jenis self-love aja udah macem-macem, kayak misalnya nih gue, karena lagi ngomongin BTS nih, gue jadi keinget sama lagu BTS yang Reflection. Itu jadi kayak ngingetin sama cerita gue sendiri sih, kayak self-love gue itu kurang gitu. Dan gue tuh pernah ngalamin waktu SMA itu masa-masa dimana gue kayak bener-bener bingung, kurang, bukan benci diri sendiri, gue kurang bisa menerima diri gue sendiri yang jadinya karena gak bisa nerima, jadi gue gak sayang sama diri gue sendiri, kayak gitu. Gue juga sama sih, waktu pas SMA tuh, apalagi kelas 11 tuh gue inget banget. Jadi sebenarnya gue kelas 10 masih bisa ngikutin pelajaran-pelajaran di SMA tuh. Tapi kelas 11 gue ternyata satu kelas sama orang-orang yang isinya anak olimpiade semua, anak yang ikut lomba-lomba terus deh pokoknya. Dan di situ dari ngeliat kenyataan mereka yang katakanlah emang yang anak pinter semua gitu, terus gue disekelasin sama mereka, gue langsung ngerasa kayak gue nggak mau di kelas ini gitu. Pas kelas 11 tuh gue ngerasa gue di situ kayak paling kayak paling kecil lah gitu, kayak gue takut gue ranking terakhir lah, gue takut gue nggak bisa ngikutin karena teman-teman kelas gue yang pada pinter-pinter. Jadi di situ juga pas kelas 11 dan itu kayak gue ngerasa gue gak kenal gitu, gue tuh maunya apa, gue tuh tujuannya apa. Itu bener sih, sama SMA juga gue ngerasa kayak gitu. Iya, sama banget nih sama gue. Dulu sebetulnya sih lebih ke yang SMA, mau kayak kuliah. Kadang kita kan suka bingung ya, kita mau jurusan apa. Pada saat itu tuh gue termasuk yang belum pasti untuk memilih jurusan pada saat SMA. Pas lagi tuh, pas udah di kelas 12. Kita kelas 3 semester akhir. Kebetulan gue kena penyakit waktu itu. Demam berdarah. Dan itu tuh hampir banget kita mau
tryout apa ya, gue lupa pada saat itu. Dan itu bener-bener bikin gue ngedrop banget. Soalnya gue dirawat inap pada saat itu, gue 2 minggu. Dan alhamdulillah sembuh, gue balik lagi dengan gue bingung gue harus apa gitu kan ya. Gue kuliah, maksudnya kayak yang, ya gue harus kuliah pasti kan. Tapi kadang pada saat itu tuh gue langsung kayak ngerasa ya kecil dari semuanya. Kayak gue ketinggalan pelajaran, gue harus apa. Terus kadang suka kayak benci sendiri gitu loh. Kayak kenapa gue harus sakit pada saat itu? Kenapa gue harus pakai segala harus ke rumah sakit, harus dirawat. Pada saat itu gue ngerasa ini banget. Ngerasa kecil, berasa kurang buat self love itu. Jadi gitu. Oh ya Deva, tadi kan Deva cerita soal lagu Reflection-nya BTS nih. Terus juga tadi udah ceritain tentang di SMA kayak gimana. Itu ngaruhnya si lagu Reflection sama kehidupan SMA kamu dan yang kamu sekarang emang kayak gimana sih? Kalau dulu itu gue tuh tahu gue kurang self love karena gue suka malu. Gue tuh orangnya maluan kan sebenarnya, kayak aduh malu ini malu itu gitu. Dan lagu ini tuh kayak ngingetin gue jangan terlalu keras sama diri gue sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak sesuai apa ya yang gue lakuin itu masih belum oke gitu, nggak apa-apa gitu. Terima diri sendiri aja dulu gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Sama gue mau lanjutin dong kalau cerita gue, boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Jadi tuh, ya itu balik lagi kan, gue sempet kayak ngerasa kecil, balik lagi ke sekolah, gue bingung harus ngikutin pelajaran seperti apa. Tapi situ tuh gue ngerasa kayak, gue harus, gue harus ngelakuin yang terbaik gitu kan, pada saat itu. Jadi gue ngerasa kayak, ya gitu deh pokoknya, alhamdulillah gue masuk di kuliah gue sekarang ini, di jurusan komunikasi. Gue juga sama kayak Deva, dulu gue termasuk yang bilang, kurang banyak omong, kurang pendiam gitu lah. Tapi pada saat itu gue ngerasa ini kayak bukan diri gue gitu lah. Kayak gue tuh harusnya bisa lebih baik lagi. Gue aslinya bawel, tapi pada saat itu emang dasarnya gue ngerasa kecil, jadi gue ngerasa kecil karena gue sempet sakit itu, ketinggalan banyak, makanya gue jadi pendiam pada saat itu. Jadi gue mencoba untuk mengembalikan diri gue yang dulu, lebih ceria lagi, lebih mencintai diri gue lagi, yaitu. Dan alhamdulillah sekarang gue sangat lancar di kuliah gue sekarang. Gue lebih bisa banyak bersuara, ya seperti itu sih. Menyuarakan pendapat dan yang lain-lain. Keren banget sih Nita. By the way, kalau misalnya tadi kan lo bilang kayak dari SMA lo ngerasa kecil, terus sekarang udah di perkuliahan ini lo jadi bisa express yourself. Itu ada nggak sih? Maksudnya boleh dong diceritain kayak step-stepnya lo bisa overcome itu semua tuh kayak gimana, atau apa mungkin yang menginspirasi lo sampai lo bisa bangkit jadi kayak sekarang? Kalau dari gue sendiri sama kayak Nita tadi, kayak gue tuh tadinya nggak kayak gini dulu gitu kan, tapi karena satu dan lain hal jadinya kita jadinya not the best version of ourselves gitu kan. Jadi gue diam kayak gitu-gitu, dan cara gue overcome tuh ya yang pertama itu gue ngelilingin diri gue sama orang-orang yang emang suportif kayak gitu. Itu ngaruh banget ternyata sama gue, karena dukungan sekitar buat gue sih juga ngaruh gitu. Terus yang kedua itu ini sih gue sekarang tuh lebih ngeduluin diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong egois gitu, misalnya kan bahasa kurang halusnya kan egois, tapi sebenarnya nggak gitu. Karena gue sudah melewati hal-hal yang kurang mengenakan dulu, jadi gue sekarang belajar buat buat mendahulukan diri gue sendiri dulu gitu. Kadang kita emang harus egois sedikit, tapi bukan egois dalam artian negatif. Kalau menurut gue gitu. Kadang kita emang perlu buat, ya kita butuh take your time gitu. Butuh apa sih ya? Butuh punya enjoy our gitu, pace. Betul. Jadi dulu banget gue pernah punya pengalaman di mana yang gue alamin ini gue yakin banyak banget orang yang pernah ngalamin ini. Jadi tuh dulu gue pernah mengalami di titik tersulit untuk mencintai diri gue sendiri. Sedangkan dengan mudahnya gue tuh malah gampang mengagumi dan mencintai orang lain gitu. Sampai dulu tuh terkadang gue pengen jadi diri orang lain. Karena gue menganggap pada masa itu hidup yang
orang lain itu yang jalan itu kayak enak banget gitu loh, beda banget sama kehidupan gue yang dulu. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu dan tumbuhnya kedewasaan yang ada di dalam diri gue sadar kalau semua orang yang ada di hidup ini tuh dia yang punya yang ada di dunia ini tuh punya enak gak enak ya dalam hidupnya, ya nggak sih? Benar-benar. Betul. Punya porsi masing-masing. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, nggak ada orang yang fine-fine aja di dalam hidupnya. Dan itu yang buat gue sadar sebenarnya dengan gue menjadi diri orang tuh malah bikin gue nggak bahagia, malah bikin gue tuh menyiksa diri gue gitu. Karena waktu lo memuaskan orang lain, jadi lo nya sendiri kan yang kayak lama-lama istilahnya kelelep gitu ya, kayak Baru ngerasa kayak ini tuh bukan gue gitu. Iya benar, kayak gue asing sama diri gue sendiri gitu loh, ya nggak sih? Jadi nggak nyaman jatuhnya, jadi ya nggak bahagia ujung-ujungnya gitu. Tapi perlahan gue mencoba buat lebih bersyukur, lebih ikhlas dengan semua yang ada dalam hidup gue. Jalan cerita gue dari yang dulu sampai sekarang, sampai yang nanti yang akan datang, yaitu dengan memaafkan diri sih, ya nggak sih? Memaafkan diri yang dulu buat jadi motivasi, ya nggak sih? Jadi kayak menerima diri kita apa adanya. Iya benar, menjadi lebih baik, ya nggak sih? Buat jadi lebih baik lagi. Gitu. Oke deh. By the way Nita, tadi kan lo udah cerita-cerita nih soal pengalaman lo yang pernah terjadi dalam hidup lo. Nah, kalau misalnya kita kan relate di awal soal BTS dan self-love-nya gitu. Ada nggak sih lagu BTS yang menginspirasi lo gitu? Atau kayak yang, oh ini relate banget nih di gue sama pengalaman hidup gue. Ada nggak? Pasti ada dong. Jadi gini ya, sebetulnya nih, by the way ya, ini pengalaman udah lama banget ya guys. Ini udah lama banget, sumpah. Personals. Ini jadi kayak tenang aja, sekarang gue udah mulai enjoy kok. Udah belajar buat jadi diri gue sendiri. Emang itu udah paling nyaman ya gak sih? Iya benar. Gimana? Jadi, kalau gue sih suka banget sama lagunya BTS yang judulnya Answer Love Yourself. Itu yang tadi gue nyanyiin bukan? Iya, bener banget. Itu tuh kayak sebuah lagu yang mengingatkan untuk jangan terlalu keras, jangan terlalu keras pada diri sendiri. You are enough. Tidak perlu membandingkan diri lo dengan orang lain. Jadi kayak ya udah lo jalanin hidup lo banyakin bersyukur, banyakin belajar untuk menerima diri lo, berterima kasih dengan apa yang lo lakuin. Itu penting banget juga nggak sih? Betul. Nah kalau dari kita bertiga nih, yang gue perhatiin sih yang BTS garis keras banget kan Farah kan. Nah kalau dari Farah sendiri ada nggak yang lagu gila ini lagu BTS ini gue banget sih? Ada nggak Farah lagu yang lo merasa kayak gitu? Wah banyak banget sih kalau gue boleh jujur ya, kayak ibaratnya tuh di setiap kehidupan gue adalah lagu BTS yang relate gitu sama apa yang gue alami. Contoh misalnya kayak kita balik lagi ke cerita gue yang tadi pas gue SMA. Pas gue SMA, gue pas kelas 11 tuh ngerasa lagi kecil-kecil ya gitu. Kayak gak ada motivasi. Udahlah yang penting tujuannya kayak biar gak ranking terakhir doang gitu. Biar gak ranking terakhir di kelas gimana caranya gitu. Terus gak tahu mau ngelakuin apa. Tapi ngelihat teman-teman pada ikutan olimpiade sains lah, ikutan lomba debat atau apa. Pokoknya kayak SMA tuh aku benar-benar kecil, nggak kelihatan. Orang-orang tuh kayak nggak tahu siapa sih Farah Rizky Deskia gitu. Dan hal itu tuh ketika aku masuk kuliah, kan kebetulan juga masuk kuliah tuh alhamdulillahnya lewat SNMPTN tuh mulai tuh ada muncul kayak, oh gue pinter juga ya gitu. Kayak ngerasa, oh gue bisa juga kok masuk ke PTN, tapi orang-orang yang misalnya di atas gue rankingnya ternyata nggak keterima PTN. Jadi kenapa gue selama ini kayak ngerasa gue nggak bisa apa-apa gitu. Dan motivasi itulah yang kayak di kehidupan kuliah gue jadi berambisi gitu. Oh gue pengen jadi mama pres. Oh gue pengen ikutan organisasi ABC gitu. Oh gue pengen deh keluar negeri buat ikutan apa gitu. Dan surprisingly, apa yang gue pengen pas gue maba itu benar-benar kesampaian. Kayak, iya benar-benar tercapai. Kayak gue ikutan organisasi yang bisa bikin gue jadi keluar negeri waktu itu. Ikutan volunteer. Dan gue juga
bisa jadi mawapres fakultas dan mewakili fakultas di universitas gitu. Itu semua sebenarnya berangkat dari motivasi yang gue belum tahu tujuan gue apa. Sebelumnya gue ngerasa kecil, kayak sebelumnya gue ngerasa, ih orang-orang kok pada keren-keren amat, gue gini-gini aja gitu. Tapi dari situlah gue berangkat kayak, gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Nah mumpung nih di kuliah kagak ada teman-teman SMA gue kan nih, kagak ada yang tahu lah tuh, kagak ada yang kenal sama gue. Jadi kayak gue bener-bener jadi diri gue sendiri gitu, kayak gue yang nyobain semua kesempatan yang ada, terus juga ngobrol sama sana sini gitu, nyari kesempatan organisasi lah, ikut-ikutan lomba segala macem, dan akhirnya gue tuh bisa ngebuktiin juga gitu kalau gue tuh bisa gitu. Dan kayak dari kenapa gue bilang tadi di setiap stage kehidupan gue tuh kayak ada lagu BTS yang relate tuh, kayak waktu gue ngerasa kecil gitu tuh kayak ngingetin gue sama lagu BTS yang judulnya Magic Shop. Jadi tuh gue waktu itu pernah juga kan nonton konser BTS yang Love Yourself. Terus tuh pas di bagian Magic Shop, sebenarnya nggak cuma Magic Shop sih, sama ada judulnya Epiphany yang dinyanyiin sama Jin, solo lagunya dia. Itu intinya tentang kalau yang di Epiphany itu, I'm the one I should love in this world. Jadi tuh kayak bilang ke kita kalau di dunia ini yang perlu kita cintai lebih dahulu tuh ya emang diri kita gitu. Dan kalau di lagu yang Magic Shop itu, gue ngerasa kayak ketika gue meragukan diri gue sendiri, itu tuh sebenarnya nggak ada artinya gitu loh. Kayak kalau kita ragu, kalau kita nganggep diri kita belum mampu atau kurang mampu atau bahkan membandingkan diri kita sama orang lain tuh, kayak kita cuma buang-buang waktu kita. Tapi kalau misalnya kita kayak coba gali lagi gitu, lihat diri kita, reflect back sama diri kita sendiri, coba pikir apa yang bisa kita lakukan gitu. Ketika udah mikir hal itu, kita bisa lakuin yang terbaik itu, lakuin yang terbaik dan jadilah yang kayak best version of ourselves. Emang gue yakin sih kayak dari cerita Nita dan juga tadi dari cerita Deva tuh, perjalanan buat discover self love itu panjang banget, dan gue yakin pasti self love ini bakal jadi journey yang terus menerus kita lakukan sepanjang hidup kita sih. Dan gak mudah ya pastinya untuk nyampe ke tahap sekarang itu. Dulu juga sempat tuh pas yang gue pernah bilang, gue sempat kecil karena bingung kan ya pada saat itu, belum bisa jadi belum punya ketetapan, pengen jurusan di mana. Tapi entah kenapa ya, walaupun gue sekarang ada di kuliah swasta, sempat kecil juga pada awalnya. Karena biasanya dulu SD, SMA, SMP, SMA gue selalu negeri, tiba-tiba kuliah di swasta tuh agak jomplang, bener-bener kayak, aduh, pasti kayak ngerasa nggak inilah ya, maksudnya kaget pasti. Nggak sesuai ekspektasi. Negeri, sesuai ekspektasi. Iya, benar banget. Terus, tapi gue mau ngasih tahu aja nih buat listeners juga, buat kalian juga nih, kalau menurut gue ya, mau lo kuliah di mana, mau lo apa, maksudnya lo mau ngelakuin apa, kalau lo misalnya emang ngelakuin yang terbaik, kayak pasti akan ada hasilnya. Contoh, misalnya gue inget banget punya ada peribahasa kayak gini, mending kita ada di kolam, mending kita di kolam kecil tapi kita ikan yang besar, daripada kita ikan yang kecil tapi di kolam besar. Jadi kayak gue nggak apa-apa mungkin swasta, kampus swasta itu dianggap seperti ya pasti gimana kan gitu. Tapi gue ngerasa gue bisa kok berkembang gitu loh. Gue bisa kok gitu loh. Alhamdulillah gue pernah dapat beasiswa di semester 5 pada saat itu dari kementerian. Keren banget. Dan alhamdulillah juga. Thank you. Terus di tiap semesternya dari semester 4, kayaknya deh lupa gue semester 4 atau semester 5, gue karena gue sekarang semester 7 ya, gue selalu dapat potongan tiap semester ya. Gitu. Gue juga jadi banyak, karena gue jurusan komunikasi, gue lebih banyak ngomong juga sama dosen, lebih banyak dekat sama dosen. Pokoknya lebih gue lebih nyaman gitu, walaupun gue kuliah dimanapun gue rasa jadi kayak walaupun awalnya gue nggak yakin, tapi gue jadi yakin karena gue ngerasa
ya itu, mau dimanapun, kalau misalnya kemampuan gue bisa, gue ngelakuin apa, maksudnya ngelakuin yang terbaik, ngelakuin dengan apa ya maksudnya, Yang sebisa terbaik. gue, yang terbaik, bener banget. Kayak ya udah, gue pasti bakalan bisa dapetin itu gitu. Alhamdulillah. Ya tentunya dengan itu juga ya, dengan self love yang sudah kita discover bisa membantu itu kita buat achieve apa yang kita mau juga. Jadi karena kita udah kenal diri sendiri, jadinya makin tahu tentang diri sendiri kayak apa sih yang gue mau sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih mudah Passion juga. kita apa ya nggak sih? Betul, Ya nggak sih? betul. Bener. Iya, jadi gini loh. Gue pengen ingetin, jadi buat listeners yang lagi di tahap kayak pengen lagi susah buat mencintai diri sendiri, terus lagi di tahap jadi pengen jadi orang lain gitu, pasti kan ada kan. Jadi kayak kalau menurut gue, lo nggak apa-apa ngalamin itu, nggak aneh sama sekali. Itu wajar, itu manusiawi. Banyak orang yang pasti ngalamin masa-masa itu juga. Menurut gue lo hanya lagi di tahap mencari jati diri lo yang sebenarnya, ya nggak? Kayak awalnya mungkin kayak lo coba buat jadi diri orang lain tuh kayak enjoy, tapi gue yakin pasti lama kelamaan lo bakalan gak bahagia, malah lo malah makin tertekan kayak ini bukan gue gitu loh, ya nggak sih? Iya, betul. Karena konsentrasinya jadi kayak gue pengen apa memuaskan orang lain nih. Jadi apa yang gue lakukan Iya, bukan buat gue tapi buat orang lain gitu kan. iya benar banget. Jadi kayak belajarlah untuk mencintai diri sendiri gitu loh, belajar sedikit demi sedikit, terus juga kayak apa adanya aja lah, asik gitu. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomongin masalah kita sama yang namanya self-love dan ternyata relate banget ya sama lagu-lagu BTS, ya nggak guys? Enak kali ya kalau kita rangkum beberapa solusi tentang masalah ini buat listeners? Nah, benar banget nih. Nah, Prisoners gue sedikit mau sharing ya. Kalau yang dari gue rangkum tadi dari ceritanya Farah sama Nita, menurut gue solusi dari self-love ini, gimana cara kita numbuhin, pertama kita harus menerima diri sendiri ya. Terus habis itu, apa namanya, ya ngenalin diri sendiri, terus jangan ada kan peribahasa rumput orang lebih hijau kan. Jadi kita selalu ngelihat orang lain terus, jadi kita sampai lupa apa yang sebenarnya kita butuhin gitu. Dan jadinya iya betul, betul betul. Dan jadinya kita kayak Jadi matokin apa sih standar kita ya nggak sih? Jadi pengen kayak dia ya nggak iya sih? Padahal itu betul. salah banget. Ya padahal kita punya versi yang lebih keren juga dibanding orang lain. Mungkin malah kita bisa lebih baik lagi dari dia. Iya. Dan iya jadi kalau menurut gue pribadi sih solusinya ya cari kenalin diri, terus ya kalau misalnya apa namanya kalau misalnya lihat orang sekali-sekali jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Apa sih yang kita butuhin, cari tahu, terus apa namanya kita harus ngedahuluin diri sendiri juga. Dan itu listeners jangan pernah ngira ngedahuluin diri sendiri itu egois karena enggak. Kalau egois tuh kayak oke, gue punya sesuatu ini buat gue aja, itu kalau menurut gue sih itu egois. Kalau menurut gue kalau ngedahuluin diri sendiri itu lebih ke kayak apa sih yang gue butuhin gitu. Kalau misalnya aduh orang orang nge-treat gue kayak gini nih, gue nggak suka gitu. Kita jangan ini misalnya kita jangan ikutan ketawa gitu. Kita juga harus speak up buat diri sendiri. Itu menurut gue sih bagian dari mendahulukan diri sendiri dan self love, kita menghargai diri kita sendiri gitu. Dan yang terakhir menurut gue yang pemanisnya tapi juga punya andil yang lumayan besar itu surround yourself with good people. Jadi kayak apa ya, kalau di sekitar lo itu orang-orang yang mendukung lo banget, yang suportif, itu jujur menurut gue juga bakal numbuhin rasa self love kita ke diri kita sendiri gitu. Kalau dari gue sedikit aja ya. Jadi itu kalau menurut gue it's okay kalau lo lagi ngerasa bosen atau lelah dengan segala aktivitas di hidup lo, apalagi di masa pandemi ini. Terus nggak apa-apa juga kalau lo lagi pengen coba hal atau aktivitas yang baru yang mungkin dilakuin oleh orang lain juga gitu. Tapi ingat ya, ketika lo ingin ngerubah diri lo sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik,
jadi lebih baiknya itu dari diri lo yang sebelumnya, bukan lo mengukur dari ngerubah diri lo seperti orang lain gitu. Jangan pernah benci dengan hidup lo, apalagi benci sama diri lo sendiri gitu. Kalau dari gue. Kalau dari gue pernah inget, gue pernah denger dan ini hal yang selalu gue inget dari speech-nya BTS. Waktu itu BTS pernah speech di United Nation pas tahun 2018. Jadi speech-nya kurang lebih isinya kayak gini sih. True love begins with loving ourselves. Jadi diri kita hari ini, diri kita yang kemarin, dan diri kita yang akan datang itu adalah tetap diri kita. Semua kesalahan, semua keberhasilan, dan semua apapun yang udah terjadi di diri kita itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi bintang paling terang di konstelasi hidup kita. Cintailah diri kita untuk siapa diri kita saat ini, siapa diri kita sebelumnya, dan siapa diri kita yang kita harapkan di masa depan. Siapa namamu, apa hal yang kamu sukai, apa hal yang bikin kamu bahagia, apa hal yang ingin kamu lakukan. Speak yourself, be true to yourself, dan sampaikan siapa dirimu sebenarnya. Dan ada satu lagi deh, ada satu filosofi yang gue suka. Jadi intinya tentang bagaimana kita bisa merasa lebih bahagia dan merasa lebih cukup dengan mengontrol apa hal yang ada dalam kuasa kita dan tidak memikirkan hal yang di luar kendali kita. Setuju. Setuju banget. Ya ampun, BTS menginspirasi banget ya nggak sih? Dengan segala lagunya yang relate banget buat anak muda. Ngomongin self-love sama BTS nih emang kayaknya nggak akan ada habisnya nggak sih? Soalnya emang seru BTS juga campaign Love Yourself kan ya. Semoga ada kesempatan lagi buat kita berbagi masalah ini sama para perseners nih. So, makasih banyak nih teman ngobrol gue hari ini, Deva dan Nita. Makasih ya. Thank you juga. Kalian. Oh ya, perseners jangan lupa nih, jangan lupa podcastnya 1% itu sekarang udah bisa didengerin di platform lain. Jadi udah nggak cuma Spotify. Ada apa aja nih? Benar banget, ya. Sekarang ada di Apple Podcast dan di Google Podcast juga. Terus kalau mau lihat layanan 1% yang lain bisa ke Instagram @1%official. Dah, perseners. Bye-bye perseners. Thank you. Semoga membantu ya. Dadah.